Kalau pemerintah ini beneran mikirin buat bongkar menara itu, kenapa nggak dia aja yang jual besi tuanya duluan? Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Oke guys, kalian pasti tahu Menara Eiffel kan? Menara paling ikonik di dunia yang mungkin orang kalau liburan ke Paris itu pasti foto backgroundnya itu Menara Eiffel. Nah, jadi guys, ternyata dulu itu ada orang namanya itu Victor Lustig, terus orang itu tuh nipu pengusaha-pengusaha besi tua. Dan dia bilang kalau Menara Eiffel itu mau dijual. Jadi mungkin si para pengusaha ini tuh mikirnya pasti mantep banget nih kalau sampai Menara Eiffel itu dijual. Karena pasti harganya itu mahal, mata hijau lah pasti. Nah, tapi si Lustig ini nih bilang kalau orang-orang ini mau istilahnya rongsokannya dari si Menara Eiffel itu harus booking dulu. Jadi si Lustig ini nih semacam minta sogokan. Dan para pengusaha ini tuh mau. Dan gue nggak tahu pemikiran si para pengusaha ini tuh gimana. Secara kan Menara Eiffel itu kan punyanya kota Paris ya. Ya udah, akhirnya ya mereka semua itu ketipu. Tapi mereka para korban ini nggak mau lapor ke polisi karena mereka udah terlalu malu. Jadi gini ceritanya. Victor Lustig ini lahir tanggal 4 Januari 1890 di kota kecil bernama Hostineh. Yang waktu itu daerah ini tuh masuk wilayah Austria-Hongaria dan sekarang jadi bagian dari Republik Ceko. Lustig ini lahir di keluarga yang cukup mapan. Dia fasih ngomong dengan minimal 5 bahasa. Tapi kemampuan yang harusnya dipakai buat kerja yang benar sama dia itu malah dipakai buat nipu orang. Jadi dia berkarir tuh kayak, maaf ya, sebagai penipu. Nah, karirnya itu dia mulai dari kapal-kapal pesiar yang bolak-balik antara New York ke Paris. Di sana dia itu jual box ajaib yang katanya bisa ngecetak duit kertas $100. Harga box itu tuh dia jual seharga 20 sampai 30 ribu dolar per kotak. Trik liciknya itu tuh gini, box itu tuh diisi sama beberapa lembar uang palsu di awal. Terus perlahan-lahan uang itu keluar nih dari mesin yang seolah-olah tuh lagi proses cetak gitu loh. Kayak kalau kita kayak lagi di mesin ATM. Terus pas uang aslinya habis ya, si Lustig ini juga udah kabur duluan. Jadi sebelum kejadian soal Menara Eiffel ini, emang si Lustig ini udah jadi penipu kelas kakap. Nah, tahun 1925 ini, Menara Eiffel itu waktu itu usianya udah 38 tahun. Awalnya, menara ini tuh memang cuma mau dibangun sebagai struktur sementara untuk pameran dunia tahun 1889. Dan banyak warga Paris juga yang jujur aja ya, sebenarnya itu nggak suka sama menara ini. Karena dianggap ganggu pemandangan kota. Biaya perawatannya itu juga nggak murah, karena harus dicat ulang terus-terusan. Dan nggak cuma itu, liftnya juga itu butuh perbaikan rutin, belum lagi dengan inspeksi berkalanya. Sampai-sampai waktu itu tuh ada artikel koran yang bahas beban biaya perawatan Menara Eiffel ini dan menyebut kalau kemungkinan menara itu tuh mau dibongkar aja karena lebih murah ketimbang dirawat terus. Nah, mungkin di sini nih makanya para pengusaha besi tua ini tuh bisa percaya sama penipuan itu. Ya padahal masih berita wacana dari koran. Oke. Nah, pas Lustig ini baca berita di koran ini, waktu itu tuh dia lagi santai di kamar hotelnya di kota Paris. Matanya itu langsung tiba-tiba itu berbinar gitu loh, kayak, wah, aku ada ide nih, ini adalah duit besar. Pasti pikirannya si Lustig tuh kayak gitu. Dan yaps, dia berasa nemu proyek guys. Dia mikir tuh gini, kalau pemerintah ini beneran mikirin buat bongkar menara itu, kenapa nggak dia aja yang jual besi tuanya duluan? Jadi pemikiran dia tuh gini, berita kan udah nyebar nih ya di koran walaupun ya masih rencana kan. Jadi kalau dia ngaku bahwa dia mau nawarin besi-besinya itu ke para pengusaha besi tua itu, dia yakin kalau orang-orang ini tuh bakal percaya karena udah didukung sama berita di koran. Nah, yaitu Lustig ini tuh bisa dibilang bukan tipe penipu yang asal modal nekat. Dia bakal riset duluan dan nyiapin materi detail luar biasa supaya dia itu pas masuk di panggung rencana dia itu dia bisa masuk dengan natural gitu. Oke lanjut, langkah pertama yang dia lakukan adalah menyewa pemalsu dokumen buat bikin kop surat resmi pemerintah Prancis. Nah, di kop surat itu, namanya itu dia dicantumkan sebagai Wakil Direktur Jenderal Kementerian Pos dan Telegraf Prancis. Jabatan yang terdengar cukup penting, tapi juga cukup rendah profil buat nggak gampang dicek ulang sama semua orang.
Lalu dengan kop surat palsu itu, dia kirim undangan rahasia ke 5 atau 6 pedagang besi tua terbesar yang ada di kota Paris. Dan isinya itu adalah bahwa ada urusan penting dan rahasia yang perlu dibicarakan langsung. Lokasi pertemuannya itu juga dipilih dengan cermat sama dia, yaitu di Hotel de Crillon, salah satu hotel paling mewah yang ada di Paris. Dan Lustig nyewa suite di sana biar kesannya itu makin meyakinkan sebagai pejabat negara. Nah, pas para pedagang ini ngumpul, Lustig ini masuk nih dengan penampilan yang necis dan gaya bicara yang tenang gitu loh, berwibawa lah ya. Pokoknya kayak orang bener lah. Dia bilang tuh kurang lebih gini ke orang-orang itu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin gitu ya. Menara Eiffel saat ini sedang ada masalah struktural. Biaya perbaikan juga udah membengkak, ditambah lagi ada masalah politik yang nggak bisa saya bahas, kata dia gitu. Jadi, pembongkaran Menara Eiffel itu sudah jadi keputusan final pemerintah. Jadi, menara itu akan dijual sebagai besi tua, sekitar 7.000 ton logam ke penawar tertinggi, kata dia gitu. Terus gue yakin ya, pokoknya di situ dia pasti gayanya oke banget. Dan disitulah si Lustig ini juga bilang soal ini tuh harus dirahasiakan dulu, bahwa apa yang diomongin tadi tuh harus dirahasiakan dulu. Karena kalau sampai publik tahu, ini bakal ada kehebohan dan penolakan besar-besaran. Oke, licik bener dia kan. Dan buat meyakinkan orang-orang itu, si Lustig ini ngajakin rombongan pedagang itu buat tur langsung ke menara pakai kartu akses palsu. Dengan gaya ngomong yang seolah orang-orang ini bisa ngebayangin nih kalau proyek itu nanti dibongkar secara nyata itu bakal bagaimana. Ya padahal si Lustig ini tuh kayak lagi ngedongeng aja gitu. Oke lanjut, dari 5 atau 6 pengusaha yang diundang itu, Lustig ini nih sebenarnya udah ngincer sama satu orang sejak awal, namanya André Paulson. Paulson ini tuh adalah pengusaha yang terbilang baru di lingkaran para pebisnis Paris. Orangnya ambisius, pengen banget diakui dan naik kelas di kalangan pebisnis kota. Buat orang kayak gini, jadi pemenang tender proyek besi Menara Eiffel itu kedengarannya tuh seperti mendapatkan tiket emas buat masuk ke lingkaran elit. Jadi kayak kesempatan lah bagi si Paulson ini. Nah, si Lustig ini nih paham betul psikologi orang-orang kayak gini. Dia deketin kan si Paulson ini secara personal sambil ngajakin ngobrol santai lah. Bahkan kalau katanya orang-orang yang ada di sekitar mereka ini berdua tuh kelihatannya kayak udah temen akrab gitu, yang ketawa-ketawa bareng di lobi hotel. Tapi waktu itu tuh ada satu masalah kecil buat rencananya si Lustig ini, karena istri Paulson ini tuh curiga. Dia ngerasa tuh kayak kok ada yang aneh gitu loh sama betapa rahasia dan buru-burunya soal proses ini gitu. Jadi istrinya si Paulson ini tuh curiga. Dan buat ngeyakinin Paulson lebih jauh, Lustig ini bahkan ngajak dia buat ikut tugas dinas ke luar kota supaya makin kelihatan asli kayak pejabat sibuk. Dan sampai akhirnya di beberapa minggu kemudian kesepakatan resmi ditandatangani. Menurut sejumlah catatan yang ada, itu ada yang bilang nilainya itu sekitar 250.000 francs. Tapi juga ada yang menyebut kalau kontraknya itu senilai 1,2 juta francs. Angka pastinya itu emang nggak sama untuk di berbagai sumber, tapi intinya ini nominal yang sangat besar, guys. Nah, setelah si Paulson ini merasa menang tender itu, disinilah Lustig ini mainin kartu terakhirnya. Dia bikin pertemuan pribadi, lalu dengan nada agak menyesal, dia mengaku kalau gaji pejabat itu kecil. Ya, dia merendah lah ya. Sementara tuntutan buat tampil necis dan menjamu tamu besar itu, yang artinya si Lustig ini tuh sebenarnya minta uang sogokan. Dan buat Paulson, justru meminta uang sogokan ini bikin dia makin yakin kalau tender itu emang beneran nyata. Karena gini, soal pejabat korup di masa itu bukanlah hal yang aneh. Jadi permintaan Lustig yang soal uang sogokan itu malah jadi bukti terakhir yang meyakinkan Paulson buat percaya penuh soal proyek ini. Akhirnya si Paulson ini langsung bayarlah semuanya, dari mulai harga kontrak plus uang sogokan pribadi buat si Lustig. Begitu uang udah di tangan, Lustig sama temennya yang sama-sama penipu yang bernama Robert Arthur ini, atau dikenal dengan nama Dan Collins, langsung naik ke kereta Austria buat menghilang. Nih buat yang suka kerja sama sogok menyogok diem-diem sama pejabat, nah awas lo orang kena sama si Lustig. Oke lanjut, Lustig di sini nih posisinya udah kabur. Dan sebenarnya waktu itu dia ini udah was-was. Dia mantengin koran-koran Paris setiap hari nungguin kalau ada berita heboh soal pejabat palsu yang jual Menara Eiffel. Tapi yang nggak ada apa-apa, nggak ada berita heboh dan nggak ada laporan polisi.
Kenapa? Karena ternyata si Andre Paulson ini udah terlalu malu, guys. Dia baru sadar kalau dirinya ini sudah ketipu telak. Jadi dia malu buat lapor sama polisi. Pokoknya si Andre Paulson ini tuh udah malu banget. Makanya dia nggak melapor ke polisi. Karena dia itu bukan cuma rugi uang segitu banyak, tapi juga harga dirinya mau ditaruh di mana? Di mata komunitas para pembisnis Paris. Ya gengsi lah ya. Apalagi dia ini kan tipe pembisnis baru yang pengen cepet naik ke level atas. Makanya jadi orang itu kalau pengen sukses jangan kepikiran action sekarang terus pengen langsung sukses minggu depan. Alah yang nggak ada lah. Jadi daripada dia nanggung malu kalau sampai itu diketahui sama publik sebagai pengusaha yang ketipu jual beli Menara Eiffel, ya emang agak konyol sih ya Menara Eiffel dijual. Jadi ya udah dia lebih milih untuk diem total. Nah, karena nggak ada berita sama sekali soal skandal itu, Lustig ini menyimpulkan satu hal, ini aman dan nggak ada yang bakal ngejar gua. Jadi, sebulan kemudian dia balik lagi nih ke Paris. Dan dia ini ngusulin nih ke teman-teman seprofesinya itu buat ngulangin modus yang sama persis. Pakai hotel yang sama, gelar cerita yang sama, dan dokumen palsu yang sama. Teman-temannya ini sampai ngomong, wah gila loh. Kayak yakin nih kita mau ngulang lagi gitu kan. Tapi si Lustig ini ya tetap aja jalan. Dia kumpulin lagi kelompok pedagang besi tua yang baru. Dan mulai lagi sama drama, yaitu penjualan rahasia Menara Eiffel jilid 2. Tapi kali ini keberuntungannya itu udah habis. Salah satu calon korban ini curiga sama seluruh cerita ini. Dan alih-alih diam-diam nurut, dia bawa dokumen-dokumen yang katanya resmi itu langsung ke kantor polisi. Nah ini nih baru pengusaha cerdas. Tapi sialnya si Lustig ini udah keburu dapat kabar kalau dokumen itu tuh dibawa ke kantor polisi. Jadi dia beruntung karena dia langsung bisa kabur dari Paris sebelum polisi sempat nangkap dia. Lustig nggak bawa uang sepeser pun, tapi dia juga nggak ketangkep. Setelah itu Lustig ini pindah ke Amerika Serikat dan lanjut jalanin bisnis penipuannya di sana, termasuk jualan lagi kotak pencetak uang ke korban-korban yang baru. Salah satunya konon kepada seorang kepala penegak hukum tingkat daerah yang ada di Texas. Tapi aksi paling nekatnya di Amerika adalah waktu itu tuh dia berurusan sama Al Capone, yaitu salah satu gembong mafia paling ditakuti di negara itu. Lustig ini datang ke Al Capone dengan tawaran investasi. Sejumlah sumber sih nyebutinnya angkanya itu sekitar $50.000, tapi juga ada yang bilang angkanya itu katanya jauh lebih kecil dari itu. Tapi yang jelas Capone ini setuju buat kasih modal dan berinvestasi ke Lustig. Nah, tapi si Lustig ini tuh nggak pakai uang itu sama sekali. Dia cuma simpen uangnya di brankas selama 2 bulan. Setelah 2 bulan berlalu, Lustig ini balik lagi lah ke Capone dengan wajah menyesal. Gitu. Dia bilang ke Capone kalau skema investasinya itu gagal total. Terus abis itu dia kembalikan semua uang yang pernah Capone kasih utuh tanpa dikurangi sepeser pun oleh si Lustig. Nah, awalnya sebenarnya Capone ini tuh udah curiga soal investasi itu. Tapi karena si Lustig ini ngomong kalau skema investasinya gagal dan dia malah mengembalikan uang itu secara utuh, jadi si Capone ini malah terharu. Dia ini cukup terkesan sama sikapnya si Lustig. Pikir dia itu kan, ya ampun, jujur banget ya anak ini. Pasti pikiran si Capone tuh gitu. Jadi saking terkesannya, kok ada ya orang sejujur ini di dunia bisnis. Jadi pikir Capone kan gitu ya. Makanya Capone ini langsung ngasih balik sebagian uang itu ke Lustig sebagai hadiah. Yang padahal seluruh drama kegagalan investasi itu memang murni settingan yang dibuat Lustig dari awal. Karena untuk saat itu tuh tujuan Lustig itu bukanlah uangnya Capone, tapi dia itu butuh reputasi di mata Capone sebagai orang yang bisa dipercaya. Karena itu tuh jauh lebih berharga untuk keberlangsungan bisnis-bisnis gelapnya ke depan. Carmuk lah. Selanjutnya, dia melakukan bisnis pemalsuan uang berskala besar yang dia jalani selama bertahun-tahun bersama jaringannya. Operasi ini tuh diperkirakan sudah mengalirkan lebih dari $2 juta uang palsu ke dalam sistem ekonomi Amerika dalam skala yang bikin otoritas federal ini cukup serius ketar-ketir. Waktu itu pada Mei 1935, agen federal ini akhirnya menangkap Lustig di New York. Saat penangkapannya, di kantongnya si Lustig ini tuh ditemukan ada kunci loker stasiun subway. Dan begitu dibuka, isinya itu ada lembaran uang palsu senilai puluhan ribu dolar, lengkap dengan lempengan cetaknya.
Kasusnya itu udah kelihatan kalau Lustig ini tuh udah jelas bakal kalah di persidangan. Tapi si Lustig ini nih masih punya satu trik terakhir. Jadi, sehari sebelum sidangnya itu dimulai, dia kaburlah dari selnya di lantai 3 rumah tahanan dengan cara ikat-ikat spray jadi tali. Terus dia itu turun nih lewat jendela terus ke jalan. Klasik sih sebenarnya, kayak yang kita lihat-lihat di TV lah. Tapi ya berhasil. Dia berhasil menghindari kejaran polisi. Kurang lebih tuh sekitar sebulanan sebelum akhirnya dia ketangkep lagi di Petersburg. Konon, waktu ditangkap itu dia cuma bilang santai ke polisi, yang kurang lebih gitu gini. Ya sudah nih, saya tangkap aja lah. Kata dia gitu, ya kurang lebihnya tuh gitu. Kali ini tuh dia udah nggak ada jalan keluar lagi. Dia mengaku bersalah di pengadilan dan katanya beberapa sumber tuh menyebut kalau dia itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Alcatraz. Tapi juga ada yang bilang hukumannya itu sekitar 15 tahun. Tapi yang jelas kalau katanya salah satu agen dinas rahasia yang hadir di persidangan, kasus ini adalah kasus penipuan paling licin yang pernah mereka temuin. Ya gimana ya, orang ular. Waktu itu tuh dia sudah ada di Alcatraz. Di sana Lustig ini dilaporkan mengajukan lebih dari 1.000 keluhan medis selama masa tahanannya. Sebagian besar keluhannya itu diabaikan. Ya mungkin kan orang-orang ini kan trauma ya dikibulin sama dia. Dia kan ular kan ya. Sampai kondisi kesehatannya itu memang terlihat jelas menurun. Akhirnya dia ini dipindahkanlah ke rumah sakit federal di Springfield, Missouri. Di sanalah dia meninggal pada 11 Maret 1947 karena pneumonia. Tapi juga ada yang bilang abses di otak, terus ada juga yang menyebut kalau dia itu kena tumor otak. Detail penyebab pastinya sampai sekarang itu masih simpang siur di berbagai sumber. Kematiannya waktu itu tuh nggak langsung diumumkan ke publik. Baru setelah 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1949, statusnya itu terkonfirmasi lah dipublish lewat persidangan saudaranya sendiri yang bernama Emil, yang juga tersandung kasus pemalsuan uang. Oh, emang keluarga si ular ini emang kayaknya. Keluarganya kayaknya sama-sama ular semua kan kayaknya. Dan katanya di sel Alcatraz, tempat si Lustig ini sempat dipenjara, Lustig ini nempelin kartu pos bergambar Menara Eiffel dan di atasnya itu ada tulisan tangan dia dengan tulisan terjual seharga 100.000 francs. Jadi Menara Eiffel itu tuh ditulis terjual 100.000 francs gitu. Oh, gigi loh. Jadi guys, kalau kalian ada di posisi Andrew Paulson, kalian bakal lapor polisi atau diem-diem aja kayak dia karena malu. Lagian dia sih ya mau sogok menyogok korupsi sama pejabat kan berarti itu. Karena dia kan sebelumnya itu kan nggak tahu ya kalau si Lustig ini kan penipu. Dia taunya kan Lustig ini kan pejabat ya. Dan biar menang tender terus dia nyogok si Lustig yang menurut dia ini pejabat. Makanya kalau usaha itu yang benar, jangan mau main bisnis rahasia-rahasiaan, sogok menyogok sama pejabat. Kalau ada yang manfaatin kondisi itu kayak Lustig gimana coba? Ya udah, tamatlah sudah Alkisah kami. Jeng 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 jeng. Oke guys, segitu dulu cerita malam ini. Nanti kalau kita jadi pengusaha harus yang benar. Kalau kita jadi pejabat juga harus yang benar, biar nggak ditipu sama si Lustig. Sampai ketemu di next video. Bye.